Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Pendengar yang dirahmati Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan senantiasa menguji hamba-hambanya di dalam kehidupan di dunia ini. Di antara ujian tersebut yaitu ujian dalam hal harta. Ada orang yang kaya, ada pula yang miskin. Ujian kekayaan dan kemiskinan tak sedikit memberdayakan manusia sehingga jatuh ke dalam kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagian masyarakat kita yang ingin hidup dengan serba mewah, ia berhutang kemana-mana sehingga kehidupannya terlilit dengan lilitan hutang. Pendengar yang budiman, mengenai hutang ini Imam Ahmad, At-Tirmizi, Ad-Darimi, dan Ibnu Majah pernah meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin itu terkatung-katung dengan sebab utangnya sampai hutang dilunasi, seseorang yang meninggal dunia, maka yang pertama kali diurus adalah membayarkan hutang-hutangnya meskipun ia menghabiskan seluruh hartanya dan tidak meninggalkan warisan. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat ke-11. Masalah hutang memang diperbolehkan dalam syariat Islam. Namun sebagai seorang muslim hendaknya kita berhati-hati. Karena banyak orang yang meremehkan masalah hutang, padahal hutang adalah masalah besar, menyangkut masalah agama, kehormatan, rumah tangga, dan dakwah. Dan bagi orang yang tidak membayar atau tidak melunasi hutang, maka ia diancam dengan tidak masuk surga. Bahkan Nabi SAW selalu berdoa agar terlindung dari hutang. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW berdoa dalam salatnya, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa ada seorang yang bertanya kepada beliau, mengapa engkau seringkali berlindung kepada Allah dari hutang? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya apabila seseorang terlilit hutang, maka bila berbicara ia akan berdusta, dan bila berjanji ia akan pungkiri. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, dan yang lainnya, bahwa Muhammad ibn Jahsy menceritakan bahwa pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya apabila seorang terlilit hutang, maka bila berbicara ia akan berdusta, dan bila berjanji tidak akan dipungkiri. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, An-Nasai, dan yang lainnya, bahwa Muhammad bin Jahsy menceritakan bahwa pada suatu hari kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang menguburkan jenazah. Beliau sallallahu alaihi wasallam menengadahkan kepala ke langit, kemudian menepukkan dahi beliau dengan telapak tangan sambil berkata, Subhanallah, betapa berat ancaman yang diturunkan. Kami diam saja, namun sesungguhnya kami terkejut. Keesokan harinya aku bertanya kepada beliau, wahai Rasulullah, ancaman berat apa yang turun? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, demi Allah subhanahu wa ta'ala yang jiwaku berada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh fi sabilillah, kemudian dihidupkan kembali, kemudian terbunuh sementara ia mempunyai hutang, maka ia tidak akan masuk surga hingga ia melunasi hutangnya. Imam Muslim rahimahullah juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr, orang-orang mati syahid dapat diampuni seluruh dosanya kecuali hutang. Masih mengenai hutang, Imam Ahmad, Imam Ad-Dawud, An-Nasai meriwayatkan dalam Samurah, ia berkata, kami bersama Rasulullah SAW menguburkan jenazah, lalu Rasulullah SAW bersabda, adakah seseorang dari Bani Fulan? Kami bersama Rasulullah SAW menguburkan jenazah. Beliau SAW bersabda, adakah seseorang dari Bani Fulan ini? Lalu mengulanginya 3 kali. Lalu berdirilah seorang laki-laki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, apa yang menghalangimu untuk menjawab seruanku pada kali yang pertama dan kedua? Adapun aku tidak menyebutkan sesuatu kepadamu melainkan kebaikan. Sesungguhnya fulan tertawan dan tertahan karena
hutangnya. Kemudian Imam Ahmad rahimahullah juga meriwayatkan dari Uqbah ibni Amr bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian membahayakan diri kalian setelah mendapatkan keamanan. Mereka bertanya, bagaimana itu wahai Rasulullah? Maka beliau SAW menjawab, yaitu dengan hutang. Imam At-Tirmizi juga meriwayatkan dari Thauban radhiyallahu an, bekas budak Rasulullah SAW, bahwa beliau SAW bersabda, apabila ruh telah berpisah dari jasad, yakni meninggal dunia, sedang ia terbebas dari 3 perkara, kesombongan, korupsi, dan utang niscaya, maka ia akan masuk surga. Pendengar yang budiman, Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasai kembali meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah. Jabir berkata, seorang laki-laki meninggal dunia dan kami pun memandikan jenazahnya. Lalu kamu mengkafaninya dan memberinya wangi-wangian. Kemudian kami datang membawa mayit kepada Rasulullah. Kami berkata, maka Rasulullah SAW bersabda, kamu betul akan menanggungnya sehingga mayat itu terlepas darinya. Kemudian Abu Qatadah berkata Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, kamu betul akan menanggungnya sehingga mayat itu terlepas darinya. Dia menjawab, iya. Rasulullah pun mensolatinya. Setelah hari itu, yaitu Nabi kita Rasulullah SAW bersabda, apakah yang telah dilakukan oleh 2 dinar tersebut? Sesungguhnya ia baru meninggal kemarin. Jabir berkata, maka Rasulullah mengulangi pertanyaan-pertanyaan itu keesokan harinya. Maka Abu Qatadah berkata, aku telah melunasinya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sekarang barulah dinginkan kulitnya. Hadis yang lainnya yang menerangkan tentang hutang ini yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia, kemudian setelah hari itu Rasulullah SAW bersabda, apakah yang telah dilakukan oleh 2 dinar tersebut? Maka Abu Qatadah berkata, sesungguhnya ia baru mengenal kemarin. Jabir bin Abdullah berkata, maka Rasulullah SAW mengurangi pertanyaannya itu keesokan harinya. Maka Abu Qatadah berkata, aku telah melunasinya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sekarang barulah dingin kulitnya. Hadis yang lainnya juga menerangkan tentang hutang ini, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa meninggal dunia sedangkan ia memiliki tanggung jawab hutang, sedang ia di sana tidak ada dinar dan tidak juga dirham, akan tetapi yang ada hanya kebaikan dan keburukan. Pendengar yang budiman, hadis-hadis yang telah disebutkan tersebut merupakan ancaman bagi orang yang berhutang dan tidak membayar atau tidak melunasi hutangnya. Sehingga wajib bagi kita untuk segera membayar dan melunasi hutang-hutang tersebut sebelum ajal tiba. Karena ruh seorang mukmin tergantung dengan hutangnya sampai hutangnya itu dibayar. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.